Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, awak kau mati, apakah angko umur tu sudah ditentukan Allah atau belum? Apa 70, apa 65, apa 90, situ 45, situ 35, ambuh 65. Seperti itukah Allah menentukan umur? Apakah umurnya sudah ditentukan Allah dalam bentuk jumlah atau bukan? Kita coba begini, Pak. Nabi Adam, beliau ko keluar dari surga, apakah beliau ko settingan Allah atau Nabi Adam melakukan kesalahan? Kalau seandainya Nabi Adam disetting oleh Allah, maka tak ada salah Nabi Adam. Kalau menurut ambo apa yang salah Adam, Pak. Bukan Allah yang men-settingnya. Bukan Allah yang men-settingnya. Qabil dengan Habil terjadi pembunuhan. Apakah Qabil membunuh Habil itu disetting oleh Allah? Kalau begitu nanti bapak-bapak, seluruh aktivitas manusia, maka Allah yang punya settingan. Seperti itukah? Iyo mode itu. Jadi menurut saya bapak-bapak, Allah tak pernah men-setting hidup. Tak pernah Allah men-setting hidup. Dibagi awak hurriyah. Dipinjamkan pada tangan menggerak dia. Napas diberikan. Mata diaktifkan, telinga dipungsikan. Pandangan yang kita lemparkan bukan Allah yang memberikan pandangan untuk melemparkan kemaksiatan, tapi awak yang salah pakai. Tu makanya awak pakai tangan. Kalau nanti awak disetting Allah, bazinah, Allah yang mazina. Membunuh bukan kita yang membunuh, kerana Allah men-setting. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, awak jangan sampai terjebak dengan faham qadariyah, dengan faham jabariyah. Itu tak diakui oleh ahli sunnah wal jamaah, Pak. Orang qadariyah, seluruh yang awak lakukan itu, Pak, Allah lepas tangan. Tak ada Allah ganggu, Pak. Itu lepas murni, enggak boleh, Pak. Kerana modal dikasih Allah. Tak boleh. Kalau orang Jabariyah, apapun yang kita lakukan ini settingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu nanti bapak, awak membunuh, bazinah, indak sembahyang, baduto, seluruhnya salah Allah nanti, Pak. Makanya awak Ahlussunnah wal Jamaah mengambil jalan tawassut, jalan tengah. Allah berikan modal, maka fikirkanlah, jalankanlah sesuai dengan sunnatullah. Kok salah awak melakukan, awak yang salah mempergunakan fasilitas Allah. Tu Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Jadi kalau hamba malantak oto, Pak, bukan Allah yang setting, Pak. Saya yang salah mengambil ihtiyat. Tu makanya awak hati-hati. Makanya awak hati-hati. Allah tak pernah men-setting hidup awak. Jadi bapak-bapak, kita berihtimalat ini, maksud saya. Mencari kemungkinan-kemungkinan. Ya Allah, kok salah kajian yang boleh sampaikan kau, ya Allah, agi hidayah kami. Tapi sejauh pandangan saya, begitu, Pak. Mengikuti teori-teori akidah. Termasuk kajian-kajian sifat-sifat Allah. Semacam iradah, ta'aluk-ta'aluknya. Yang bersifat infisal atau ittisal. Allah tak pernah men-setting hidup. Yang terbunuh, yang membunuh sama-sama masuk neraka. Kalau memang itu settingan Allah, Allah tak akan memberikan ancaman. La taqtulun nafsal lati haramallah. Jangan kamu bunuh, Pak, yang badan ini, Pak. Jangan kamu bunuh, lepaskan dia saja berjalan. Itu buktinya bahawa Allah tak pernah mengintervensi hidup awak, Pak. Kalau seandainya bapak-bapak awak diset Allah, tu hamba ulangi balik, maka seluruh perilaku awak kok Allah yang menciptakan, bukan kita. Ahlussunnah menafikan hal itu. Ihtimalat, kemungkinan pertama, Allah tak pernah mengintervensi perilaku awak. Awak bisa tak mati gini, Pak? Kok tercengang, Pak? Bisa tak awak mati gini, Pak? Bisa. Pergi ke toko tu beli baygon, minum malam bekok. Pagi lewat tu mah. Kalau memang awak ditentukan Allah hidup kau 80 tahun, tak akan mati. Awak yang salah memilih.
Ustaz, awaklah berhati-hati bonda Ustaz, belantak je. Itu makanya Pak, hukum alam tu siklusnya beda-beda Pak. Kadang-kadang awaklah hati-hati, orang yang kancang-kancang. Dulu Ustaz, anak awaknya tak sakit dah Ustaz, tapi matinya. Pak, Bu, sehat tu tak tahu awak Pak. Yang mengukur sehat tu Allah Subhanahu Wa Taala. Awak bisa secara kasat mata Pak. Secara kasat mata. Itu yang bisa dia awak. Tu makanya apa-apa ibu-ibu cuba ambo gambarkan. Awak beli auto Avanza 2. Auto Avanza cik kau dibawa ke proyek. Masuk perkebunan kelapa sawit. Oli tak ditukar Pak. Tak ditukar oli. Diservis tak pernah. Satu. Dan kedua auto Avanza kau dibawa ke kantor. Oli ditukar. Seketik bawa ke servis Pak. Mana yang capek hancur Pak? Mobil Avanza yang tidak terawat. Kini wak cuba gambarkan ke manusia Pak. Begadang malam, merokok banyak, makan kurang, kerajo banyak, siang malam pikiran banyak. Capek tak mati ke Pak? Mati Pak. Jangan disalahkan Allah Pak. Seketik-seketik Allah lari ke takdir. Tak mahu dia Pak. Tu makanya kata Allah, makan yang halal. Sembayanglah kalian sehat. Puasa kalian sehat. Jangan banyak pikiran, banyak berzikir. Sudah konsepnya Pak. Lai bisa jantung kau dicangkok-cangkokkan. Tu makanya ibu-ibu kalau hamil makan yang bergizi supaya janin tu bagus. Kau dibu tripping sedang hamil. Dan tu janin kau tak berkembang. Kecik no takdir Allah beko. Hukum alam selalu ada. Itu ihtimalat. Saya tetap beralaskan ihtimalat. Kerana ikut kaji akidah Pak. Kemungkinan. Jadi ajal itu menurut saya Pak. Bahasa ajalnya beda Pak. Mati wafat ajal. Kata-kata ajal tu banyak dalam Al-Quran. Wa idza talaqtumun nisa, kalau kamu mentalak perempuan, fa idza balagna ajalahunna, ajal juga. Kalau kalian talak perempuan, kalau lah tibuh masanya ajal, ingin balik atau ditalak, ajal kata-kata Pak. Dalam konteks muamalah juga ada, wa idza tadayyantum bidainin ila ajal, tu faktubuhu ila ajali musamma. Kalau kalian wa idza tadayyantum bidainin, itu kata Allah. Kata Allah, faktubuhu ila ajal, maka tulislah ajalnya. Konsep pembayarannya kapan? Ajal juga baru Pak. Kalau saya ditanya, Ustaz, kapan Ustaz pergi ke Sumbar? Kalau saya jawab, mata ajal. Itu universal Pak. Kalau ada waktu yang tapik, itu dia. Itu bahasa ajal. Makanya kalimat ajal itu dalam Al-Quran sangat universal. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a. Kalaulah tibuh masuk kematian, tak bisa ditunda, tak bisa dipercepat. Betul Pak. Cuman apakah awak dibatasi 100 tahun, 20 tahun? Itu yang tak ada dalil Al-Quran secara tegas mengatakan tak ada Pak. Jadi saya memahaminya, kalaulah tibuh Allah mengambil keputusan cabut nyawanya, itu tak bisa ditunda itu Pak. Itu maksudnya. Tapi sebelum Allah mengatakan cabut, berupayalah Pak. Bawa ke rumah sakit. Berupaya. Jadi menurut saya Pak, kapan itu mati? Apabila roh dengan jasad tidak ada keseimbangan. Tak terpompah dek roh tu Pak. Dek jantung tu. Kalau tak terpompah dek jantung lagi, cuman Allah lah yang tahu kapan dieksekusi Pak. Itu yang rahasia Allah. Itulah yang disebut dengan ajal. Tidak satu pun yang tahu, bahkan malaikat pun tak tahu Pak. Hanya Allah yang tahu. Kerana saraf badanku banyak Pak. Banyak saraf yang ada di badan. Maka menurut saya bapak-bapak,
Allah tak pernah menentukan seberapa jumlah hidup, dan Allah tak pernah mengunci, Pak. 100 tahun, 20 tahun, 35. Tapi Allah menentukan kematian, beliau yang mengeksekusi, siapa yang tahu hanya Allah. Itulah yang disebut dengan ajal. Kalaulah tiba keputusan Allah, tak bisa ditunda, dan tak bisa, dan Allah tak pernah ingin mempercepat, Pak. Lapen ke jalan, Pak. Sampai di mana, Pak? Sampai di mana dia mampu, Pak? Insya Allah. Kini bagaimana umur mau panjang, Pak? Seluruhnya beracun, Pak. Bali Indomie, laiko lo, Pak. Bali ubek ko, laiko lo, Pak. Di Bali makanan ko, laiko lo, masalah. Tidak ada, Pak. Ada Nabi mengatakan, aktsaru akmar umati. Rata-rata umatku umurnya baina sittin ila sab'in, antara 60 dengan 70. Tapi banyak yang 80, Pak. Profesor Amir Saripudin sekarang berapa umurnya? Itu bahasa Nabi itu sangat universal. Beliau melihat kemampuan tubuh manusia dalam konteks hari ini. Tapi Allah tak pernah menurut saya mengunci, Pak, dengan angka-angka. Tak pernah mengunci angka-angka. Ustaz, umur kau bisa panjang tak, Ustaz? Menurut saya bisa, Pak. Bisa panjang. Apa contohnya? Saya punya dalil semuanya, Pak. Bukan neko-neko. Seketika datang malaikat pencabut nyawa kepada Nabi Ibrahim. Di samping Nabi Ibrahim ni ada seorang pemuda. Kata Nabi Ibrahim, kenapa engkau datang mencabut nyawaku? Bukan. Ibrahim, dia nampak sebelahku tu. Itu nak kamu kajar. Kapan dia mati? Tinggal 7 hari lagi. Kata Allah kepada saya. Makanya saya pantau beliau berada di sisi engkau. Kalau begitu, berangkatlah engkau, wahai malaikat. Saya sampaikan kepada beliau supaya pulang. Coba buka sejarah tu, Pak. Saya bukan ngoceh-ngoceh, ada dalilnya. Tapi ihtimalat tetap. Kemungkinan-kemungkinan sejauh yang saya fahami. Pulang dia, laki-laki ni, 7 hari dipanggil lagi oleh Nabi Ibrahim. Datang dia. Tak mati. Masih hidup dia. Kemudian berjalan tahun, Pak. Tak juga mati-mati, Pak. Ditanya sama Ibrahim kepada malaikat penjabut nyawa. Bila Israel, Pak, ya. Israel, engkau katakan kepada aku bahawa pemuda itu hidupnya hanya 7 hari. Kenapa sampai sekarang tak mati-mati? Ibrahim, kata beliau, seketika 7 hari dia pulang itu, dia bersedekah sebanyak 7 dirham. 7 dirham dia bersedekah. Kerana beliau bersedekah 7 dirham, maka 1 dirham Allah panjangkan umurnya 10 tahun. Maka Allah mencegah saya mencabut nyawanya sebelum dia berumur sampai 70 tahun. Bagi kira, Pak, apa kau tak bisa umur dipanjang? Saya yakin bisa, Pak. Apa kata hadis Nabi? May yuridu ayyabsut rizqahu. Kalian kalau ingin umur panjang, kata Nabi, dia bilang Nabi, Pak. May yuridu ayyabsut rizqahu wa yansa' bi atharihi ayyatilu bi umrihi. Kalau ingin umur panjang, maka hubungkanlah silaturahim. Kata Nabi. Nabi Muhammad juga pernah dipanjangkan umurnya. Dalam sejarah buka, Pak. Peristiwa Nabi akan dicabut oleh malaikat nyawanya. Datang malaikat Israel ke rumahnya. Nabi sedang terkapar, artinya sakit di rumah. Diketuk pintu. Assalamualaikum. Siapa yang menyambut malaikat Israel? Fatimah. Apa kata Nabi Muhammad Rasulullah? Wahai Israel, aku hendak bertanya kepada engkau, kedatangan engkau berkunjung kepadaku-kah atau mencabut nyawaku? Saya datang mencabut nyawa engkau, wahai Muhammad, jika engkau mengizinkan. Apa? Berbezakah cara Allah dengan awak? Saya kira sama, Pak. Awak sama-sama makhluk. Jadi kalau dijaguh badan kau bapak-bapak,
InsyaAllah, Pak. Allah akan memberikan umur panjang. Sumutasiu puasalah kamu dan kamu akan sehat. Cuman tetap ambo sampaikan ihtimalat. Itu baru kemungkinan-kemungkinan sejauh yang bisa ambo serap dari pemahaman-pemahaman ulama. Yang pasti mati di tangan Allah. Allah yang memutuskan kapan dicabut. Tetapi Allah menurut saya tak pernah mengunci dengan angka-angka. Itu makanya ibu-ibu kalau ditimpah tangga mati syahid. Kenapa enggak Allah bilang begini? Engkau sudah mati di tanganku. Ketentuannya begini. Kan ada. Tapi Allah tak begitu, Pak. Itu buktinya bahwa mati itu tak pernah dikunci Allah, Pak. Kalau salah awak memakai badan, pendek umur. Makanya carilah yang paling minim resikonya. Itu ihtimalat. Ihtimalat tu bahasa fikirnya, Pak, kemungkinan-kemungkinan sejauh yang bisa awak pahami.